Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas B. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satu peristiwa penting dalam kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok adalah daerah di sebelah utara Karawang, Jawa Barat. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang diawali dengan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu dan cara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alasan memilih Rengas Dengklok untuk daerah pengasingan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta karena Rengas Dengklok menjadi satu-satunya daerah yang terbebas dari kekuasaan Jepang, dan letak Rengas Dengklok sangat jauh dari Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno menolak usulan golongan muda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis. Adanya kesempatan antara kelompok pejuang tua dan kelompok pejuang muda menyebabkan kelompok pejuang muda menculik dan mengasingkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta keluar dari Jakarta, yaitu ke daerah Rengas Dengklok. Para pejuang muda beranggapan bahwa kedua tokoh tersebut telah dipengaruhi oleh pihak Jepang yang mengakibatkan mereka berdua tidak mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok pada golongan tua yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Mr. Ahmad Soebardjo. Sedangkan dari golongan muda yaitu Wikana, Yusuf Kunto, Sukarni, D.N. Aidit, dan Hairul Soleh. Setelah dari Rengas Dengklok, para tokoh pemuda memindahkan ketiga tokoh golongan tua tersebut ke rumah Laksamana Tadashi Maeda pada Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi. Sedangkan Sudiro, B.M. Diah, dan Sukarni menyaksikan penyusunan naskah tersebut. Atas usulan dari Sukarni, naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dengan ditambahkan tulisan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, naskah diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan direvisi penulisannya. Berdasarkan kesepakatannya, teks proklamasi kemerdekaan akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Namun, pasukan Jepang telah mengepung dengan ketat lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan antara rakyat dan pasukan Jepang, akhirnya pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah semua pihak yang dianggap berkepentingan hadir, proses proklamasi dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi memiliki arti penting untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan puncak kesadaran berbangsa yang dicita-citakan sejak tahun 1928. Proklamasi bukan akhir dari perjuangan dalam bentuk pemerintahan yang berdaulat, tetapi awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.
dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok memberikan dampak yang besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Arti penting dari peristiwa Rengas Dengklok adalah golongan muda memiliki semangat yang luar biasa untuk merdeka, sehingga berhasil memunculkan desakan untuk golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keterkaitan peristiwa Rengas Dengklok dengan Pancasila. Peristiwa Rengas Dengklok juga dimaknai sebagai semangat persatuan bangsa Indonesia. Sikap gotong royong golongan pemuda saat mendesak kedua tokoh bangsa menjadi sikap yang patut dicontoh oleh rakyat selagi kegiatan tersebut dilakukan demi kepentingan bangsa Indonesia. Sikap yang tercermin dari golongan muda itu menunjukkan bahwa nilai Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia menjadi nilai yang memang perlu dijunjung tinggi agar Indonesia bisa tetap bersatu dan merdeka. Karena demikian, walau penculikan dipandang sebagai hal yang buruk, namun ternyata pada akhirnya dapat memberikan dampak yang luar biasa dan positif bagi bangsa Indonesia. Jadi, sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa tetap menjunjung tinggi kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya sekedar melalui ucapan, tetapi juga sikap dan penanaman semangat persatuan, semangat kemerdekaan dalam diri, supaya Indonesia bisa terus mempertahankan kemerdekaannya. Sekian video dari saya tentang peristiwa Rengas Dengklok dan keterkaitan peristiwa Rengas Dengklok dengan nilai Pancasila. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.